marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran siang hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kurang semangat. Sekali lagi, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tampaknya sudah hadir semua. Ada yang tidak hadir? Hadir. Oke, langsung saja ya. Di sini Ibu akan masuk pada pembelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Langsung saja yang pertama yaitu pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia yang berjudul Teks Laporan Hasil Observasi. Ada yang tahu nggak sih teks laporan hasil observasi itu apa? Tidak tahu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut dengan teks klasifikasi yang memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Oke, di sini ada tujuan. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah yang pertama mengatasi suatu persoalan, yang kedua adalah menemukan teknik atau cara terbaru, yang ketiga mengambil keputusan yang lebih efektif, yang keempat melakukan pengawasan atau perbaikan, yang kelima mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Lalu ada fungsi teks laporan hasil observasi. Di sini fungsi ada 4. Yang pertama adalah melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua adalah menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan dalam pengamatan. Yang ketiga adalah sarana untuk pendokumentasian. Lalu yang keempat adalah sebagai sumber informasi terpercaya. Lalu di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah bersifat objektif, global dan universal. Yang kedua adalah objek yang akan dibicarakan atau dibahas oleh objek tunggal. Yang ketiga adalah ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat adalah ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan atau observasi tersebut. Lalu ada informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Lalu selanjutnya tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang terakhir saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah sifat teks laporan hasil observasi, yaitu memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah bersifat informatif. Apa informatif itu? Ada yang tahu? Tidak. Bersifat informatif itu artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Yang kedua adalah bersifat komunikatif. Bersifat komunikatif artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Lalu yang ketiga adalah bersifat objektif. Bersifat teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah yang benar-benar terjadi. Lalu ada struktur teks laporan hasil observasi. Di sini ada struktur teksnya, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum, lalu yang kedua adalah anggota atau aspek yang dilaporkan merupakan bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Nah, di sini ada langkah menyusun teks laporan hasil observasi, yaitu langkahnya yang pertama adalah membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua adalah membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Yang terakhir adalah meneliti kembali hasil penulisan teks. Nah, itu telah Ibu jelaskan dengan teks laporan hasil observasi. Lalu setelah menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi pembelajaran IPS. Materi pembelajaran IPS di sini Ibu akan menjelaskan tentang ASEAN. Ada yang tahu ASEAN itu apa? Tidak, Bu. Singkatan dari ASEAN apa? Tidak. Oke, Ibu langsung saja akan menjelaskan tentang ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN ialah organisasi geopolitik dan ekonomi khusus bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara resmi, ASEAN itu didirikan di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 dan didasarkan pada Deklarasi Bangkok. 5 negara pendiri ASEAN adalah yang pertama Indonesia, yang kedua adalah Filipina, yang ketiga Malaysia, yang keempat adalah Thailand, yang kelima adalah Singapura. Lalu, sejarah ASEAN adalah berdirinya ASEAN tak lepas dari adanya
geografis adalah terletak di antara dua benua. Keduanya adalah benua Asia serta Australia. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu yang kedua adalah persamaan budaya. Tiap negara di Asia Tenggara memiliki dasar kebudayaan, tata kehidupan, bahasa, serta pergaulan yang nyaris sama. Lalu yang ketiga adalah persamaan nasib. Negara-negara di Asia Tenggara sama-sama pernah merasakan masa penjajahan oleh bangsa Barat, kecuali negara Thailand. Hal ini yang akhirnya memunculkan rasa kesetiakawanan di antara negara-negara Asia Tenggara. Lalu yang keempat adalah persamaan kepentingan di berbagai bidang, yaitu tempat yang jadi pintu gerbang perdagangan dunia di Asia Tenggara di Selat Sunda serta Selat Malaka. Nah, latar belakang berdirinya ASEAN itu adalah 5 negara yang jadi pemarkarsa, yaitu telah Ibu jelaskan di awal tadi, yaitu yang pertama adalah Indonesia, yang kedua adalah Filipina, yang ketiga adalah Malaysia, yang keempat Singapura, lalu yang kelima adalah Thailand. Nah, deklarasi dilakukan di Bangkok dan dinamakan Deklarasi Bangkok. Kala itu, Menteri Luar Negeri yang menandatangani deklarasi tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narciso Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, Tun Abdul Razak dari Malaysia, serta Tanat Khoman dari Thailand. Brunei Darussalam tercatat sebagai negara pertama di luar 5 negara pemrakarsa yang bergabung dalam ASEAN, tepatnya pada 7 Januari 1984. 11 tahun berselang, Vietnam menyusul menjadi anggota ke-7 pada 28 Juli 1995. 2 tahun berikutnya, pada 23 Juli 1997, Laos dan Myanmar menyusul menjadi anggota baru ASEAN. Lalu Kamboja turut berencana bergabung dalam ASEAN bersama Laos dan Myanmar, namun ditunda karena adanya masalah politik internal. Namun 2 tahun kemudian, pada 16 Desember 1998, Kamboja secara resmi bergabung sebagai anggota ASEAN. Oke, di sini adalah ada contoh negara ASEAN ya. Ibu akan memberikan gambar. Nah, ini. Nah, di sini ada 10 negara anggota ASEAN. Bisa kalian lihat? Nah, di sini adalah Thailand. Yang pertama Thailand, yang kedua adalah Myanmar, yang ketiga ada Laos, yang keempat Vietnam, yang kelima Kamboja atau Kamboja, lalu di sini yang keenam Malaysia, 7 Brunei Darussalam, 8 Singapura, 9 Filipina, 10 Indonesia. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, yang mana bendera Indonesia? Coba lihat, perhatikan baik-baik yang mana bendera Indonesia. Oh iya, benar sekali, ini ya, bendera merah putih adalah bendera Indonesia. Lalu ada bendera Singapura. Coba bendera Singapura yang mana? Ya, yang ada ini bulan sabit, ya, pitar. Nah, itu adalah merupakan penjelasan dari negara ASEAN. Tokoh pendiri ASEAN itu yang dari Indonesia adalah Adam Malik, yang dari Filipina adalah Narciso Ramos, yang dari Singapura adalah S. Rajaratnam, lalu dari Malaysia Tun Abdul Razak, Thailand adalah Tanat Khoman. Nah, lambang ASEAN ini sendiri memiliki arti tersendiri, yaitu adalah melambangkan solidaritas serta kesetiaan. Solidaritas yang dimaksud ialah keterikatan serta kesepakatan kerjasama demi kemakmuran rakyat negara-negara ASEAN. Sementara kesetiaan berarti adalah perdamaian serta stabilitas kawasan. Itu adalah lambang ASEAN. Nah, lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi yang terakhir atau materi IPA. Di sini Ibu akan menjelaskan, memberikan materi mengenai perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Ada yang sudah tahu perkembangbiakan secara generatif itu apa? Tidak tahu. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan, yaitu pengertian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ialah perkembangbiakan dengan seksual atau secara kawin yang dikerjakan oleh tumbuhan berbiji. Proses awal perkembangbiakan ini adalah penyerbukan, kemudian pembuahan. Karena dikerjakan secara seksual, maka tumbuhan berbiji memiliki pula alat kelamin jantan dan kelamin betina. Penyerbukan merupakan kejadian jatuhnya serbuk sari pada kepala putik, serta pembuahan adalah proses peleburan gamet dari betina dan gamet jantan. Nah, alat reproduksi generatif ini adalah alat reproduksi generatif karena memiliki bagian yang berfungsi sebagai
sebagai alat kelamin, yaitu benang sari atau stamen dan putik atau pistillum. Nah, benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin pada betina. Di sini Ibu akan memberikan gambar, yaitu bagian-bagian pada bunga. Nah, ada mahkota, yaitu mahkota di bagian dalam. Lalu yang kedua adalah kelopak di bagian luar, dasar bunga di bagian dalam. Dasar bunga ini tempat melekatnya mahkota. Nah, tempat melekatnya mahkota itu disebut dengan dasar bunga, sedangkan mahkota letaknya di dalam tetapi dia di atas. Lalu yang ada gambar bulat ini adalah kepala sari. Lalu di bawah kepala sari atau batangnya ini disebut dengan benang sari. Benang sari ini adalah alat kelamin pada jantan. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah kepala putik atau biasa kita sebut alat kelamin betina. Nah, yang ini tepat di bawah kepala putik atau tangkai putik disebut dengan tangkai putik. Lalu yang di bagian dalam ini, yang bulat tengah-tengah dalam bawah, yaitu disebut dengan bakal biji. Bakal biji adalah melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur atau ovum. Lalu yang paling bawah atau biasa kita sebut dengan tangkai bunga. Nah, itu adalah sebagai penghubung batang dengan bunga. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian bunga. Jika bagian-bagian bunga lengkap ini ada pada bunga, itu biasanya disebut dengan bunga sempurna. Bunga sempurna itu merupakan bunga yang memiliki benang sari, lalu ada putik bunga, dan disebut juga bunga biseksual. Nah, contoh dari bunga sempurna itu adalah bunga mawar, mangga, anggrek, dan melati. Lalu yang kedua adalah bunga tidak sempurna. Adalah bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin, disebut juga dengan bunga uniseksual. Contohnya bunga jagung dan labu. Nah, ini dia jagungnya. Nah, ini adalah contoh bunga tidak sempurna, adalah jagung. Nah, jagung ini adalah ada perkembangbiakannya, yaitu 20 hari sebelum tanam semai. Lalu yang 0, lalu ada 20. Nah, 0 sampai 20 ini merupakan fase vegetatif atau 55 hari. Lalu 45 sampai 55 hari setelah tanam, 65 sampai 70, lalu 90, 115 sampai 120 hari setelah tanam. Nah, ini merupakan 45 sampai 70 adalah fase reproduktif atau 30 hari. Lalu 90 sampai 115 ini adalah fase pematangan atau 30 sampai 35 hari. Nah, dari fase reproduktif sampai fase pematangan disebut dengan fase generatif atau 60 sampai 65 hari. Oke, selanjutnya adalah jenis bunga berdasarkan dari kelengkapan bagian bunga, yaitu yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap ini adalah bunga yang memiliki bagian dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik, atau bunga yang memiliki semua dari bagian bunga, yaitu contohnya bunga mawar, tembakau, bunga sepatu. Lalu yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap ini adalah maksudnya bunga yang tidak memiliki salah satu bagian dari bunga, yaitu contohnya adalah bunga kelapa dan bunga kamboja. Lalu selanjutnya adalah penyerbukan atau polinasi pada tumbuhan. Penyerbukan itu adalah merupakan peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Ketika bunga sudah dewasa, ruang sari akan pecah dan serbuk sari akan keluar dari ruang sari. Kemudian serbuk sari jatuh di atas kepala putik. Penyerbukan pada tumbuhan itu dapat melalui perantara dan tanpa perantara. Nah, penyerbukan dengan perantara ini adalah penyerbukan oleh angin, contohnya jagung, padi, dan rumput. Yang kedua adalah penyerbukan oleh hewan atau zodiogami. Penyerbukan oleh serangga, terus itu penyerbukan oleh burung, lalu penyerbukan pada kelelawar, terus itu ada penyerbukan oleh air. Penyerbukan oleh air ini contohnya adalah bunga gangga, lili, dan hidrilia. Lalu adalah penyerbukan oleh manusia yang contohnya adalah vanili, salak, buah naga, dan semangka. Lalu ada penyerbukan tanpa perantara. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau biasa disebut autogami. Penyerbukan serbuk sari bunga yang jatuh kepada pala putik pada bunga itu sendiri. Nah, yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Lalu adalah selanjutnya penyerbukan silang, dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Nah, lalu yang terakhir adalah
Pembuahan atau fertilisasi pada pembuahan. Pembuahan merupakan proses-proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Ketika serbuk sari telah jatuh di atas kepala putik, inti generatif akan bermitosis membentuk dua inti generatif. Nah, di sini ada tumbuhan berbiji tertutup terjadi dua kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda, yaitu yang pertama adalah penyebaran biji. Penyebaran biji ini ada bacanya, yaitu penyebaran biji dengan perantara angin. Contohnya adalah anggrek, ilalang, dan spora jamur. Lalu yang kedua adalah penyebaran biji dengan perantara hewan. Contohnya adalah beringin, tembakau, jambu, dan kopi. Lalu yang ketiga ada penyebaran biji dengan perantara air, yaitu contohnya kelapa, lotus, dan bakau. Lalu yang keempat adalah penyebaran biji dengan perantara manusia. Contohnya adalah penyebaran biji yang secara sengaja umumnya dilakukan pada area pertanian. Nah, itu contoh-contoh yang telah Ibu jelaskan mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Lalu Ibu akan memberikan soal inti dari Ibu yang telah Ibu jelaskan, yaitu adalah yang pertama, tanggal berapa didirikannya ASEAN? Coba Farhan tulis tanggal berapa didirikannya ASEAN. 8 Agustus 1967. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 8 Agustus 1967. Lalu yang soal kedua adalah Menteri Luar Negeri dari Indonesia adalah, ayo Fandi jawab. Adam Malik. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Adam Malik. Nah, itu adalah contoh dari soal IPS. Nah, oke, karena kalian telah menjawab soal tadi, masing-masing akan Ibu berikan hadiah. Siapa yang mau hadiah? Ini satu untuk Farhan, satu untuk Avandi. Ya, nah, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian siap untuk mengerjakan? Ya. Nah, kurang semangat jawabannya, siap? Iya. Oke, ini satu untuk Farhan dan satu untuk Avandi. Nah, itu soal kerjakan di rumah. Lalu kita kumpul di minggu depan berikutnya untuk pertemuan selanjutnya. Di sini ayo duduk yang rapi. Oke, Ibu cukupkan materi siang hari ini. Sekian untuk materi kali ini. Apabila Ibu ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf, dan apabila Ibu ada kekeliruan, Ibu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak ada yang sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.